jalankan dulu tupoksinya. Sudah dijalankan enggak? Bagaimana kalau memang ada perbuatan, ada laporan, ada alat buktinya, alat buktinya cukup sesuai perkap, sesuai hukum acara pidana, naikkan ketika penyidikan, tetapkan tersangka, gitu. Nah, kalau mengenai apakah korbannya nanti mau bersaksi apa tidak, kan kita nggak perlu berburu sangka dulu bahwa dia tidak hadir, dia tidak akan apa, gitu kan. Sekarang alat bukti yang ada, silakan bagaimana disikapi alat bukti yang ada yang sudah diperoleh dalam tahapan lidik tersebut. Ini yang harus kita tentukan, gitu kan, agar jelas kasusnya. Jangan sampai ini menjadi presiden buruk bahwa perbuatan seperti ini bukan tindak pidana. Itu yang jadi masalah. Nah, ini kan nanti akan diikuti perbuatan-perbuatan lainnya oleh orang lain. Oh, itu bukan perbuatan pidana, aman. Kita sangat berharap bahwa kasus ini harusnya naik ke penyidikan. Tidak ada istilah pencabutan laporan dalam hal delik biasa. Ini kan delik biasa kan, bukan delik aduan. Yang ada pencabutan itu adalah yang delik aduan. Sedangkan delik biasa seharusnya tidak ada pencabutan laporan. Misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masing-masing punya kewenangan, punya tupoksi. Polisi kewenangannya apa? Melakukan penyelidikan jika ada laporan pidana, baik laporan masyarakat atau dia temukan sendiri oleh kepolisian. Itu tupoksinya, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jaksa tupoksinya apa? Melakukan penuntutan. Pengadilan apa tugasnya? Melakukan pemeriksaan, kemudian menjatuhkan putusan. Nah, sekarang yang perlu kita dorong ini ya bagaimana kepolisian melaksanakan kewenangannya tadi. Jika ada perkara kemudian sudah dilakukan penyelidikan, ditemukan minimal 2 alat bukti, maka itulah syarat menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan, kemudian menetapkan tersangkanya. Itu tugasnya. Mengenai apakah nanti di perjalanan korbannya kemudian kooperatif atau tidak, kemudian korbannya tidak mau bersaksi, itu urusan lain. Nanti urusan di proses pembuktian. Nah, ini yang perlu sebenarnya kita bersama-sama mendorong bagaimana kepolisian itu melaksanakan tugas dan kewenangannya. Terkait dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus, itu saya tidak tahu logika yang digunakan oleh Polda NTB, di mana kasus itu sampai sekarang belum dilakukan tahap penyidikan. Peristiwa hukumnya sudah ada, sehingga ini membuat kita heran, membuat rasa keadilan kita terlukai. Kenapa sesuatu yang sudah sangat jelas buktinya, kemudian pelapornya juga sudah jelas, tapi pihak dari kepolisian sebagai penegak hukum tidak melakukan penyidikan sampai tidak menaikkan kasus itu sampai ke tahap penyidikan sampai sekarang. Bahkan pelakunya bisa melanglang buana di sana. Kita di Fakultas Hukum mengajarkan hukum pidana. Kita belajar penyidikan. Di penyelidikan itu mencari perbuatan pidana. Di penyidikan itu kita mencari tersangkanya. Nah, kasus ini secara hukum sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, tapi tidak dinaikkan ke penyidikan. Nah, artinya ini menjadi hal yang buruk ketika kepolisian tidak merespon perbuatan yang sudah memenuhi unsur pidana tidak dinaikkan ke penyidikan. Alasan kepolisian korban tidak kooperatif atau tidak bersedia ini juga harus dievaluasi oleh kepolisian, di mana korban ini sebelumnya waktunya terlalu lama polisi melakukan pendalaman sehingga ini mempengaruhi psikologis korban. Kepolisian seharusnya menjamin rasa aman dari korban untuk melakukan penyelidikan, sehingga persoalan kasus ini harus naik ke penyidikan. Bukan hanya soal kita mau mencari siapa yang salah, tapi
ini mengirimkan pesan ke publik bahwa setiap perbuatan pidana, bahwa setiap kejahatan itu harus ditindak dan hukum memberikan perlindungan untuk itu. Dengan tidak di proses kasus ini juga semacam ada tanda bahwa Kapolda NTB ini tidak punya naluri terhadap kekerasan seksual. Luka saya sudah 2 kali tergores oleh hukum yang saya ada. Lawan predator seksual.